Assalamualaikum, halo YouTube, balik lagi bersama saya Arul di channel saya tentunya. Dan kali ini saya akan membagikan bagaimana sih caranya untuk memixing ya, memixing antara voice over, misalkan teman-teman YouTuber ya, teman-teman sahabat YouTuber semua yang akan mengisi suara gitu ya di videonya, baik itu tutorial, review ataupun vlognya ya gitu ya. Untuk memixing dan menyatukan antara voice over dengan backsound supaya tidak tumpang tindih ya, tidak terdengar tumpang tindih dan terdengar jelas gitu ya. Bagaimana settingannya, bagaimana cara-caranya, bagaimana saja cara yang biasa saya pakai untuk mengisi tutorial ini ya, voice over tutorial ini. Kita langsung saja. Saya di sini memakai Adobe Audition biasa ya. Nah, di sini misalkan teman-teman mempunyai rekaman dari sebuah misalkan teman-teman merekam voice overnya melewati HP gitu ya, lewat HP, lewat Android gitu. Jadi misalkan kualitas audionya itu tidak sejernih ataupun lumayan agak kresek-kresek, dan saya akan contohkan ya. Di sini saya menggunakan merekam voice over menggunakan HP dan terdengar sekali banyak suara-suara dari luar ya. Kita coba buka dulu contohnya di sini. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh voice over yang menggunakan handphone ya, Android, dan kita dengar terlebih dahulu bagaimana kualitasnya. Supaya terdengar jelas, saya akan menambahkan amplifier di sini dulu ya. Supaya agak jelas, saya akan tambahkan dB-nya misalkan 20 ya. Supaya terdengar bagaimana kualitas suara yang saya rekam di sini ya. Oke, kita dengarkan. Assalamualaikum, halo YouTube, balik lagi bersama saya Arul di Suka Gadget Tutorial ya. Dan kali ini saya akan sharing sudah terdengar kan teman-teman bagaimana kualitas suara dari rekaman HP tersebut. Di samping noise, banyak suara-suara komputer dan ya mungkin suara-suara lainnya juga gitu ya. Nah, di sini kita akan memixing. Kalau misalkan teman-teman menggunakan suara ini tanpa diedit kan nggak enak gitu ya kedengarannya. Jadi melihat video dan mendengarkan audionya jadi tidak nyaman gitu ya untuk subscriber teman-teman yang mendengarkan. Oke, apa saja yang biasa saya pakai? Di sini saya sudah membuat preset ya. Di sini saya sudah membuat preset dan kita hapus dulu yang ini. Biasanya saya sudah memakai preset sendiri gitu ya. Dan apabila ada VST yang teman-teman belum punya, silahkan download ya, banyak di Google, cari saja. Saya tidak bisa menyertakan link downloadnya karena takut kena ini ya dari YouTube. Oke, kita buka di sini YouTube PC. Nah, di sini biasanya saya menggunakan settingan ini ya. Yang pertama adalah Neutron 2, terus yang kedua The Noise ya. Kalau Neutron 2 teman-teman bisa download ya di website resminya Neutron gitu ya. Dan yang lainnya misalkan di sini saya pakai, kalau misalkan teman-teman di sini tidak memakai Neutron juga tidak apa-apa ya. Misalkan di sini tidak memakai Neutron,
Di sini juga saya tidak memakai gitar rig misalkan ya. Nah, di sini cuman misalkan teman-teman memakai denoise, terus amplify dan parametric equalizer. Oke, kita coba ya di sini apakah suaranya di sini agak sedikit kebantu ya, jernih ataupun masih sama. Assalamualaikum, halo YouTube, balik lagi bersama saya Arul di Suka Gadget Tutorial ya. Dan kali ini saya akan suaranya agak lumayan bagus gitu ya. Di sini kualitasnya juga tergantung rekaman teman-teman ya. Ya disarankan sih kalau misalkan teman-teman mempunyai budget gitu ya, meskipun tidak banyak, teman-teman bisa membeli mic condenser, misal seperti punya saya BM800 gitu ya. Kalau tidak pun teman-teman bisa pakai headset gitu ya, ataupun clip on mic yang murah-murah yang banyak di toko-toko online, misalkan yang 20.000, yang 50.000, asalkan suaranya tidak langsung direkam melalui HP tanpa adanya mikrofon ataupun mic ya. Di sini juga saya kualitas suara yang saya rekam agak sedikit hancur gitu ya. Sharing bagaimana sih caranya untuk mixing, tapi sudah terdengar lumayan ya, daripada ini kita bisa dengarkan before afternya ini tanpa kita memakai settingan tadi ya di Adobe Audition, yang tentunya kan biasanya ada noise dan suaranya pun tidak terdengar jelas ya kalau kita bandingkan dengan yang sudah di setting. Kalau menurut saya itu ya, dibanding video atau misalkan dibanding video bagus, tapi lumayan ya teman-teman. Kalau misalkan di sini suaranya agak sedikit mendem, kita bisa setting di parametric equalizer di sini ya, parametric ya. Di sini kita sambil putar saja. Di audionya jelek, gini aja deh, teman-teman milih istilahnya yang pasti kan. Kalau disuruh milih kan pasti teman-teman milih yang videonya juga bagus kualitasnya dan juga kualitas audionya juga bagus. Tapi bagaimana kalau misalkan videonya tidak jelas, buram ataupun yang lainnya, sedangkan audionya kualitasnya bagus? Dan kita coba atur di denoise antara voice over dan background musik itu tidak tumpang ya, tidak menumpang ataupun tidak bertubrukan gitu. Jadi kita harus mengeditnya. Nah, di sini sudah terdengar cukup lumayan bagus gitu ya. Nah, di sini setelah teman-teman setting, di sini saya cuman pakai yang 3 ini saja dari ini. Kalau misalkan teman-teman ingin sedikit ada echo-nya, bisa silakan. Biasanya kalau pakai reverb ya, di sini saya pakainya yang surround reverb ya di sini, supaya tidak terdengar terlalu menggema gitu ya. Dan settingannya biasanya saya pakai center stage di sini. Kita bisa coba. Dan misalkan teman-teman merekam voice overnya lewat HP ataupun misalkan lewat headset ataupun apapun lah yang kualitasnya biasa, nah kita akan rubah atau kita akan edit di sini ya, bagaimana menghasilkan voice over yang tadinya biasa menjadi bersih, jernih, dan sekaligus bagaimana caranya mixing. Di situ teman-teman misalkan pengen ada echo-nya gitu ya, silakan pakai surround. Kalau saya sih tidak pakai ya, karena nggak terlalu suka reverb gitu ya. Oke, kalau misalkan di sini misalkan sudah, menurut teman-teman sudah cukup, di sini kita bisa simpan file yang ini. Oh, sebentar, kita apply dulu di sini.
Jangan lupa ya, setelah kita setting di sini, tinggal di-apply, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini kan sudah terdengar ini ya. Kalau misalkan teman-teman ini tinggal di normalize ya, supaya tidak terlalu. Assalamualaikum, halo YouTube, balik lagi bersama saya Arul di Suka Gadget Tutorial ya. Dan kali ini saya akan sharing bagaimana sih caranya untuk sudah lumayan bagus gitu ya, meskipun ini banyak yang ini. Nah, bagaimana caranya untuk menyatukan antara voice over dengan backsound yang kita punya, misalkan ya. Di sini kita ke multi track langsung dan kita ketikkan tutorial ya. Tutorial. Oke. Kita oke. Nah, di sini nanti teman-teman voice over yang ini kita simpan di track pertama ya. Assalamualaikum, halo YouTube, balik lagi bersama saya Arul di Suka Gadget Tutorial ya. Dan kita masukkan backsoundnya, misalkan ya di sini saya sudah misalkan yang elektronomia ini ya. Kita ke multi track lagi, terus sini kita masukkan ke track 2 ya. Nah, di sini kan pasti antara suara backsound dan voice over, backsoundnya sangat besar, sedangkan voice over misalkan tidak terlalu jelas. Kita dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Arul di Suka Gadget Tutorial. Dan kali ini bertubrukan ya teman-teman. Kita bisa setting lagi di sini. Kebetulan saya juga di sini sudah mempunyai settingan untuk ininya ya, untuk backsoundnya di sini. Saya memakai amplify, surround reverb, dan Guitarig 5 ya. Kita coba dengarkan setelah memakai efek gitu ya. Assalamualaikum, halo YouTube, balik lagi bersama saya Arul di Suka Gadget Tutorial ya. Dan kali ini saya akan sharing bagaimana sih caranya apabila nanti voice overnya di sini masih terdengar ini ya, masih terdengar tidak jelas, kita bisa tambahkan lagi amplify di sini ya. Kita tambahkan misalkan plus 6 gitu ya. Kita coba untuk mixing ya di Adobe Audition yang tentunya kan biasanya kalau menurut saya itu ya, dibanding video atau misalkan dibanding video bagus tapi lumayan ya sudah terdengar ini. Dan settingan biasanya di sini settingan terakhir ya, sentuhan terakhir untuk memixing ataupun memasteringnya di sini. Caranya adalah kita buka di sini ya, Guitarig. Di sini kita bisa lihat di sini saya memakai stereo ya, supaya nanti suaranya kalau misalkan teman-teman pakai headset ya ataupun headphone, jadi suara backsound tersebut nanti ada di kanan dan di kiri, sedangkan suara kita nanti ada di tengah-tengah ya. Kedengarannya ada di tengah-tengah kepala kita gitu. Jadi nanti suara kita tidak bertuburukan dengan musik ya. Di sini saya pakai reverb sedikit dan pakai split ya. Di sini pakai split, di panning ke kanan dan ke kiri, di pullin ya.
supaya suara ini, backsound yang ini benar-benar di kanan dan benar-benar di titik kiri gitu ya. Kalau misalkan antara suara voice over dengan backsound di sini masih terdengar bertumpukan, kita bisa tambahkan lagi di sini ya, di Gitarig. Nanti suara kitanya pakai di sini kita memakai yang split saja ya, langsung kita pakai split dan di panning ke kiri, ke tengah gitu ya. Kalau normal kan di sini ya di arah jam 12, kita panning langsung ke kiri di sini dan ini ke sini. Jadi nanti suara kita ada di tengah-tengah gitu ya. Kita coba dengarkan. Di audionya jelek, gini aja deh, teman-teman milih istilahnya yang pasti kan, kalau disuruh milih kan pasti teman-teman milih yang video rekam voice overnya lewat HP ataupun misalkan lewat headset ataupun apapun lah yang kualitasnya biasa. Nah, sudah terdengar enak gitu ya didengar, silakan nanti diedit dan disatukan dengan video gitu ya. Mungkin itu saja tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ngerasa tidak mengerti ya, bisa diulang-ulang videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya channel saya, karena kedepannya saya akan membagikan tips dan trik lagi seputar Adobe Audition ataupun audio yang lainnya juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Arul, bye.